Ceritanya kamu lagi liburan ke Gurun Kakak di Cirebon Utara. Tapi ternyata Gurun ini punya rahasia cantik loh. 3 sampai 5 tahun sekali, berbagai jenis bunga akan bermekaran. Fenomena ini udah terkenal banget, makanya Atacama dijuluki sebagai gurun yang berbunga. Bunganya sudah tersebar di seisi gurun dan tinggal nunggu air hujan. Nah, saat mendapat cukup air, sekitar 200 jenis bunga mulai bermunculan. Pasir Atacama yang tadinya berwarna kuning langsung berubah jadi ungu, putih, hijau, dan pink. Ada lagi nih fenomena mistis di area gurun. Namanya adalah air terjun pasir. Butiran pasir terus berjatuhan oleh tiupan angin ke tepi ngarai. Dan kalau jumlahnya diperbanyak sampai 100 kali, jadilah air terjun pasir di Arab Saudi. Air terjun pasir ini sebetulnya mirip kayak air terjun Niagara. Tapi bedanya yang jatuh bukan air. Penduduk lokal juga meyakini fenomena ini bisa ingetin mereka kalau badai pasir akan terjadi. Cincin peri atau cincin elf adalah lingkaran jamur misterius yang muncul di padang rumput atau hutan. Banyak orang memperdebatkan penyebab kemunculan cincin peri yang hampir ngebentuk lingkaran sempurna ini. Dan konon tarian peri udah kebakar lahan di situ, lalu bikin jamurnya numbuh cepat. Antara bulan Juli sampai September 2001, Indonesia Selatan bisa melihat salah satu fenomena cuaca paling aneh dalam sejarah. Di sana ada hujan merah. Tetesan air yang dikira cuma hujan badai biasa ini bikin kaget banyak orang. Warna cerahnya bisa ninggalin bekas noda pada baju. Ada warna lainnya juga sih, misalnya hijau, kuning, coklat, dan hitam. Hujan merah mulai sesekali turun selama beberapa minggu di tengah angin muson. Menurut peneliti, hujan aneh ini bisa ngeluarin warna karena debu atau alga. Jadi nggak perlu ngejulurin lidah sambil hujan-hujanan cuma buat icip airnya kan? Tapi para saintis masih belum tahu gimana alga ini bisa sampai di atas sana. Merasakan juga ya fenomenanya. Penduduk desa di Norwegia Tengah, tepatnya di lembah Hesdalen, bisa sering melihat cahaya putih, kuning, dan merah yang melayang-layang di angkasa. Cahaya itu bisa muncul di siang bolong dan di malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an, cahaya ini muncul 15-20 kali dalam seminggu. Cahaya Hesdalen biasanya cuma terlihat selama beberapa detik, tapi kadang bisa awet sampai lebih dari 1 jam. Objek ini bergerak-gerak seperti melayang atau berayun. Sebagian saintis meyakini cahaya Hesdalen disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Tapi ada juga yang bilang cahaya ini dihasilkan dari pembakaran natrium, oksigen, dan hidrogen. Malahan banyak orang juga berspekulasi kalau itu cuma pesawat. Masa sih? Zona salju adalah salah satu fenomena meteorologi paling langka yang bisa dilihat. Kondisi cuacanya harus pas agar fenomena itu bisa terbentuk. Zona salju muncul di area pegunungan yang tertutup salju, seperti pegunungan Rocky. Pemandangan cincin fenomenal ini cuma terbentuk kalau kondisi angin, debu, salju, es, dan kelembapannya benar-benar pas. Jadi di bawah lapisan salju basah yang tipis ada es dan salju halus. Kemudian angin kencang membentuk donat ini dari kumpulan salju yang meluncur dari bukit. Kayak bola salju. Kalau udah berhenti, donat salju ini bisa seukuran bola bisbol atau segede ban mobil, tergantung pada kecepatan anginnya. Donat salju yang baru terbentuk gak akan bisa tahan lama, jadi buruan ambil kameramu. Hati-hati, kepalamu bisa ketimbuk salju nyasar. Kamu percaya gak sih kalau di bumi ini ada tempat unik dengan ekosistem dan atmosfernya sendiri? Mirip sama planet lain. Udah deh, saya aja. Gua mobil di Rumania Tenggara selalu tertutup dan gelap gulita selama 5,5 juta tahun. Para pekerja baru nemu gua ini saat mereka nyari tempat untuk bikin konstruksi. Lalu gua ini mulai diteliti dan para saintis bikin bukaan khusus untuk masuk ke dalamnya. Ternyata di situ ada ekosistem yang masih sangat terjaga. Saat melewati jalur berbatu di banyak terowongan, mereka nemu danau air belerang yang ngeluarin bau busuk. Udaranya dipenuhi dengan hidrogen sulfida. Kandungan karbon dioksidanya 100 kali lebih banyak dari atmosfer bumi. Dan pastinya juga beracun. Tapi anehnya, seluruh ekosistem tetap bertahan di dalam gua. Di gua mobil ada 33 spesies yang belum ditemukan di belahan bumi manapun. Tempat ini ngasih tahu kita ekosistem yang mungkin ada di planet lain.
Atmosfernya juga sangat berbeda. Semua spesies ini udah ada di bumi, tapi kok kita sama sekali nggak tahu. Sulit dipercaya kan? Coba deh, amati pohonnya baik-baik. Inilah yang disebut dengan pohon karet India. Akarnya yang kuat gak tumbuh di bawah tanah, tapi di permukaan. Dengan bantuan kerangka dan perekat, penduduk lokal mulai ngarahin pertumbuhan akar ini. Misalnya, di dekat sungai ada pohon besar, dan mereka perlu bikin jembatan menghubung. Maka mereka perlu bikin akar pohonnya tumbuh ke arah yang bersangkutan. Dan nantinya, akar itu akan menembus tanah dan semakin kokoh saat hujan turun. Untuk bikin satu jembatan aja, mereka perlu nunggu 15 tahun. Pohon mantul yang satu ini disebut dengan pohon kehidupan. Pohon ini sudah jadi gurun Bahrain sejak lebih dari 400 tahun yang lalu. Tapi di sekelilingnya dipenuhi hamparan pasir luas. Kondisi di situ panas banget dan kering. Tapi pohon ini berdaun hijau dan terus tumbuh. Para saintis masih belum tahu gimana pohon ini bisa mengasup air dan nutrisi. Di sekitarnya cuma ada cadangan minyak bumi. Pohon ini dianggap keramat oleh warga lokal. Wajar aja sih, karena di dalamnya ada keajaiban kehidupan dan warna alam. Sebagian ahli meyakini rahasianya terdapat pada akarnya. Jadi akar pohon ini menghujam ke dalam hingga bisa mencapai sumber air di bawah tanah. Apapun bisa jadi nikmat dalam Indomie goreng. Bikin hidup senikmat Indomie goreng. Gawat nih, kamu udah nyetir berjam-jam sepanjang malam dan belum sempat tidur. Jadinya pikiranmu nggak bisa fokus. Akhirnya kamu menepi dan keluar dari mobil untuk stretching. Saat mendongakkan kepala, kamu bisa melihat matahari terbit dan cantik. Bentar deh, kok mataharinya ada 3? Kamu kucek-kucek mata, tapi semuanya nggak berubah. Di atasmu masih ada 3 objek benderang. Mataharinya nggak terbagi jadi 3 kok. Tata surya kita juga nggak disinggahi 2 bintang lain. Fenomena ini disebut dengan sandok dan sering muncul saat cuacanya super dingin. Jadi awalnya kristal es kecil di angkasa membelokkan cahaya, lalu memunculkan 3 titik benderang. Satu. Fenomena ini umumnya disebut halo dan biasanya cuma berbentuk lingkaran di sekeliling matahari. Tapi kamu juga bisa loh melihat halo di malam hari. Coba aja mati lampu jalan, ada lingkaran terang di sekelilingnya kan? Halo yang bentuknya lebih unik juga ada. Saat udara mengandung banyak es, cahayanya akan lebih melengkung. Sama kayak di dalam ruangan yang dipasangi puluhan cermin, halo ini bisa kelihatan kayak mata manusia. Fenomena ini juga bisa menyebabkan terjadinya fajar semu. Saat kamu menatap langit, tiba-tiba muncul fajar, dan mataharinya tahu-tahu muncul di ufuk. Dikit lagi, mataharinya hilang lagi tuh. Dan setelah beberapa saat, langitnya gelap lagi. Matahari yang asli mulai terbit. Sebenarnya itu adalah efek bentukan cahaya yang juga muncul dalam fenomena 3 matahari tadi. Tapi cahaya ini melengkung vertikal, bukan horizontal. Dan itu bukan matahari asli yang muncul di langit, tapi cuma pantulan matahari di dalam kristal. Meski begitu, 3 matahari yang terbit saat sunrise beneran terjadi loh. Tapi bukan di bumi sih, jaraknya 340 tahun cahaya. Di tengah sistem bintang ini ada satu bintang yang ukurannya hampir 2 kalinya matahari. Lalu di dekat bintang raksasa ini ada 2 bintang kecil yang mengorbit. Dunia yang aneh ini juga punya planet. 3 bintang akan muncul saat senja dan pagi hari. Honeymoon ke sana sambil menikmati sunset bareng si doi pasti bakal romantis banget tuh. Kalau udah ngebahas fenomena alam paling aneh, rasanya kok belum lengkap ya kalau kita nggak ngomongin soal salju di tengah gurun. Pada musim dingin tahun 2018 lalu, penduduk di salah satu tempat terkering dan terpanas di dunia, Gurun Sahara, bisa melihat salju tebal di atas pasir. Di beberapa tempat ada lapisan salju yang menutupin gunung pasir dan tingginya sampai 38 cm. Tapi para meteorolog bisa menjelaskan penyebab munculnya fenomena menarik ini kok. Jadi hubungan udara dingin dan presipitasi badai yang baru aja terjadi
menyebabkan turun salju dan daratan hujan. Kira-kira kamu mau ngapain aja kalau diturun salju? Gimana kalau bikin boneka salju utak aja? Tapi bentuknya mau dibentuk satu apa dua aja nih? Teleskop antariksa James Webb atau JWST ibarat operasi antar galaksi yang paling berat. Semesta, bintang, galaksi, eksoplanet, apapun namanya, teleskop antariksa James Webb akan mengukirnya. Jadi, kalau kamu penggemar selebritas kosmik, ayo kita lihat kalau kamu bintang terbaik ini. Nebula Carina. Foto nebula yang diberi nama Carina ini dipublikasikan pada tanggal 12 Juni. JWST memotret pemandangan indah nebula yang terletak cahaya dan bumi. Fallen leaves, adorn my night, one with nature. A little movement! The lightning echoing song! Clouds high, birds up. A burst of flavor! Off to the freezer! Oh, brilliant! Busting. Take it easy. Ini merupakan tempat terjadinya beberapa peristiwa paling destruktif di alam semesta yang menciptakan gelombang kejut pasir yang menyiapkan semua yang dilaluinya. Sangat kacau dan keren. Game's up! Attack the frostbit! Fallen leaves, adorn my night, one with nature. Pinnacle of excellence! Off to the freezer! Wind strike, one with wind and cloud. Here comes the catch! Chop! Take it easy. Dan melanjutkan lainnya dari galaksi-galaksi bumi. Interaksi antar galaksi-galaksi tersebut menciptakan pemandangan menakjubkan yang bisa kita lihat di foto ini. Jupiter, inilah teman-teman kita, si raksasa tua. Foto ini dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 22 Agustus. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya yang dikenal memiliki banyak planet ini juga memiliki sistem cincin seperti planet Saturnus yang terdiri dari partikel-partikel kecil debu yang melintasi planet ini. Cincin-cincin ini jauh lebih kecil dan tidak terlalu terlihat dibanding cincin Saturnus, tapi masih cukup indah. Jupiter juga memiliki aurora dan perlindungan cahaya berwarna-warni di atmosfer planet ini. Aurora ini disebabkan oleh partikel bermuatan dari air matahari yang berinteraksi dengan medan magnet Jupiter. Sama seperti di bumi, aurora bisa dilihat di dekat kutub-kutub planet. Tapi aurora ini jauh lebih terang dan lebih kuat daripada aurora bumi. Kita bahkan bisa melihat pertumbuhan cahaya yang luar biasa ini dari luar angkasa. Dan sekarang kita akhirnya bisa memotret pemandangan muka bumi. Foto JWST memperlihatkan aurora Jupiter. Cincinnya terdapat di belakang. Ad Astra. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. NASA merilis foto ini pada tanggal 2 Agustus. Foto ini memperlihatkan galaksi Kepler dan gelombangnya. Galaksi Kepler mendapatkan namanya dari bentuknya. Bentuknya adalah sebuah gelombang bukan?
ini merupakan kumpulan bintang, gas dan debu raksasa yang berputar-putar yang terletak di dalam ruang angkasa. Bentuknya seperti kincir yang memiliki spiral panjang. Dengan ini akan berkonsentrasi di banyak tempat yang merupakan tiba-tiba hitam supermasif. Tapi galaksi Carquois sedikit berbeda dengan galaksi-galaksi spiral lainnya. Galaksi ini terbentuk ketika galaksi yang lebih kecil bertabrakan dengan galaksi yang lebih besar, menciptakan gelombang kecil yang menggunakan gas dan debu. Kita harus mengunjungi galaksi besar nanti, pasti akan jadi perjalanan yang seru.